Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofani Fajar akan menjelaskan tugas besar saya, yaitu proyekan tentang data pelanggan WiFi. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang login yang desainnya seperti ini. Nah, sebelum masuk ke source-nya, kita akan bahas dulu tentang database-nya. Nah, di sini saya membuat database, yaitu pelanggan, dan nama tabelnya untuk login dan register nanti namanya adalah akun. Nah, di tabel akun ini terdapat ID, nomor telepon, nama, username, password, dan foto untuk memasukkan foto. Nah, kemudian kita masuk ke source-nya. Di sini terdapat text field, terus password field, dan juga button login. Nah, pertama-tama kita import dulu Java SQL, kemudian import juga Java Swing di option pane, gunanya untuk nanti menampilkan message dialog, kemudian membuat variabel untuk mengambil koneksi dari MySQL. Dan di sini juga terdapat static string tx. Ini nanti gunanya kita untuk memanggil atau menampilkan nama dan foto di program utamanya. Nah, yang pertama di sini ada button login. Jadi ketika kita mencet button login, maka nanti akan mengkoneksikan ke database agar kita bisa masuk ke program utama. Nah, di sini saya membuat string SQL untuk menghubungkan antara database dengan sistemnya. Nah, jadi ketika kita mengisikan username dan password, maka akan dicek dulu ke database apakah benar atau salah. Jika salah, maka akan muncul di option pane username atau password salah. Dan jika kita tidak mempunyai akun, maka akan muncul ini juga. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi seperti ini kan kita belum ada nih akunnya, jadi muncul seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan sudah berhasil atau kita mempunyai akun dan berhasil login, maka akan tampil seperti ini, berhasil login, dan juga akan pindah ke form menu. Nah, di sini kan kita tidak mempunyai akun ya, maka kita akan memencet create akun ini. Nah, fungsinya di sini. Jadi ketika kita ngeklik tulisan tersebut, maka akan berpindah ke form register. Nah, di register ini terdapat mobile number, terus nama panjang, username sama password, dan juga di sini adalah untuk mengupload foto sebagai profil gitu. Nah, jadi pindah sekarang di register. Nah, di register ini sama seperti yang tadi, kita import dulu semuanya, seperti import Java awt image, Java SQL, Java Swing di option pane, terus IO file, image icon, terus file chooser. Nah, kemudian di sini ada button create yang ini. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk membuatnya kita harus mengkoneksikannya terlebih dahulu ke MySQL. Nah, di sini query-nya insert into akun, nomor telepon, nama, username, password, foto,
dan values-nya adalah ini karena ngambil dari text field yang tersedia di sini. Nah, di sini ada text field file name, gunanya nanti untuk melihat direktori file yang kita ambil untuk diupload. Nah, jadi contoh seperti ini. Asal saja lah. Namanya Anto siapa ya? Anto Ahmad. Terus username-nya Anto. Password-nya Anto aja deh. Anto 123. Nah, di sini terus ada button choose file. Nah, di sini ada codingannya seperti ini nih. Gunanya nanti kan untuk mengupload foto. Nah, kita coba file di download. Nah, ini coba aja lah. Nah, nanti akan seperti ini. Kita create. Nah, akun telah berhasil dibuat. Nah, untuk kembali ke form login kita cukup pencet ini. Nah, itu tuh sama seperti tadi ya. Nah, di sini ketika kita memencet teksnya atau tulisannya, nanti akan langsung ke form login. Nah, kita coba login di sini yang tadi. Username-nya Anto 123. Login. Nah, berhasil login. Nah, nanti ketika kita berhasil seperti ini, maka akan langsung ke form menu. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu antara tambah paket sama data pelanggan. Nah, jadi seperti ini ya source-nya. Ketika kita memencet button ini tambah paket, maka akan langsung ke menu tambah paket. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu kan. Kemudian sama seperti sebelumnya, di sini langsung masuk ke menu utama kita, yaitu data pelanggan. Nah, seperti ini data pelanggan. Nah, kan seperti itu. Jadi sudah masuk ke menu utama. Nah, sebelumnya kita masuk ke tambah paket dulu nih. Nah, di tambah paket ini terdapat text field, nama paket, kecepatan, sama harga, yang kemudian nanti bisa ditampilkan di tabel ini untuk melihat paket-paket yang tersedia. Nah, di tambah paket ini sama seperti sebelumnya, kita mengimport dulu bahan-bahannya, kemudian membuat variabel, dan juga bikin function nanti yang kemudian akan ditampilkan di sini. Nah, di sini saya membuat fungsi koneksi untuk mengkoneksikannya ke MySQL, yang dimana alamatnya yaitu di sini di data pelanggan ini. Kemudian di sini ada tampilkan. Nah, tampilkan ini fungsinya untuk menampilkan tabel yang terdapat di database MySQL ke
ke tabel ini. Nah, di sini kan ada button back. Nah, ini fungsinya untuk kembali ke menu. Nah, di sini fungsi dari button add yang ini untuk menambahkan paket-paket yang sudah ditulis di sini masuk ke MySQL. Nah, jadi membuat variabel dulu, terus ngambil dari text field ini, kemudian membuat string SQL untuk menginsertkan ke database-nya. Nah, ini untuk menginsertnya. Nah, kalau misalkan setelah di-execute berhasil, maka akan muncul paket berhasil dibuat. Nah, kalau misalkan gagal, maka akan muncul message dialog paket gagal dibuat. Nah, kita coba aja nih, nama paket F, terus kecepatannya misalkan 150 Mbps, harganya 1.550.000. Nah, berhasil dibuat, maka nanti akan masuk ke database. Mana ya? Nah, ini akan masuk ke sini. Kemudian kita akan lanjut ke menu utama kita, yaitu data pelanggan. Nah, jadi di data pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, terus paket yang akan dipilih, sama nomor telepon. Nah, nanti di sini akan muncul ID, nama paket, kecepatan, harga, sama nomor telepon dari para pelanggan. Nah, di sini pertama sama seperti sebelumnya, kita import dulu, sama kita membuat variabel, dan di sini nanti untuk menampilkan dari function ini. Yang pertama, di sini kita membuat function koneksi sama seperti yang tambah paket sebelumnya, untuk mengkoneksikan ke MySQL-nya. Nah, di sini untuk menampilkan tabel dari database. Nah, ini paket ini untuk combo box yang ini nih, untuk menampilkan ini dari ngambil dari database. Jadi select dari tabel paket yang ini, tabel paket, terus ngambil dari nama paket untuk ditampilkan di combo box ini nih. Kan paket, nama paketnya misalkan A nih, di sini ada A, B, C, D, E, F, sesuai sama paket yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, di sini ada function tampilkan foto untuk menampilkan foto profilnya yang tadi sudah kita upload di form register. Nah, ini caranya, kita kan membuat variabel string nama sama teks ini untuk memanggil memanggil foto, sama ini string nama untuk menampilkan nama.
Nah, seperti ini. Kita membuat pengkoneksiannya dulu ke MySQL. Caranya dengan select from akun where username. Nah, ini tuh ngambil dari login. Jadi ketika kita login sesuai dengan username atau password, maka si tampilan nama sama foto itu akan sesuai dengan username yang kita login. Nah, di sini jadi si image fotonya akan sesuai sama bentuk label yang sudah kita buat. Nah, kan di sini saya bikinnya kotaknya kecil, jadi akan menyesuaikan ukurannya juga. Kemudian di sini ada tampilkan nama. Nah, di sini seperti ini, sama seperti yang foto, cuman bedanya di sini kita cuman ngambil dari label label nama ini disesuaikan sama ngambil dari username juga sama seperti tadi. Nah, di sini ada fungsi button tambah yang dimana ini fungsinya kita membuat variabel, kemudian di sini ada integer id paket sama dengan 0, gunanya untuk ngambil dari combo box yang tadi agar terbaca. Nah, di sini untuk ngambil text field sama combo boxnya. Nah, ini fungsi untuk ngambil dari combo box yang ini. Jadi ketika kita pilih paketnya dan kemudian di add, maka akan tersimpan di database. Nah, ini untuk alamat penginsertannya, insert di tabel wifi, terus letaknya di ID ID paket, terus nomor telepon. Values-nya sesuai sama yang di ID nama, ID paket, nomor telepon ngambil dari text field sama combo box. Nah, di sini ada set text-nya menjadi 0, jadi ketika kita berhasil menambahkan, maka otomatis akan hilang. Terus ini harusnya terus request focus ini jadi ketika berhasil maka langsung muncul di sini, nggak usah dihapus satu-satu, langsung muncul di sini untuk langsung siap untuk diketik. Nah, seperti itu. Nah, contohnya kita bikin 3 jadinya namanya Yana aja, Yana. Terus paketnya misal paket B aja, terus nomor teleponnya tambah. Nah, langsung muncul di sini. Kita lihat di database wifi. Nah, sudah muncul di sini. Jadi paketnya 2, ini tuh dari sini paket B kita milihnya yang harganya 250. Nah, nanti di sini juga kan muncul harga, kecepatannya sama nama paketnya. Oh iya, tuh. Jadi ketika kita kan tadi sudah berhasil memasukkannya ke sini, jadi text field ini akan otomatis kehapus dan langsung ke paket A, dan otomatis nanti
Jadi seperti ini, masuk ke ID pelanggan, langsung siap untuk ditulis lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini langsung masuk ke function text field cari ID. Nah, cari ID itu ini. Nah, yang ini. Di sini kita sama seperti sebelumnya membuat variabel dulu. Nah, kemudian ini untuk ngambil dari combo box-nya. Combo box. Terus di sini adalah untuk mengambil data dari database, dimana sesuai dari kita menginputkan di text field search ID ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi text fieldnya akan diset dari ID, nama, ID paket, nomor telepon dari database WiFi. Nih, dari semua ini. Ambilnya dari situ. Nah, contoh seperti ini ya. Nomor 1 deh. Nih, kan akan muncul seperti ini. Kemudian nomor 2. Nomor 2 seperti ini. Terus nomor 3. Nah, ternyata di sini ada bug. Aduh, masih tidak sempurna ternyata ya. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Nah, di sini ada button update, sama seperti sebelumnya, membuat variabel, terus ngambil dari combo box untuk ke database-nya. Nah, di sini untuk update-nya kita menggunakan query update di tabel WiFi, terus di set ID, nama, ID paket, nomor telepon, di mana di ID. Nah, jadi itu ngambil sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita ngambil dari text field ini 5 combo box. Nah, kalau misalkan kita berhasil mengupdate datanya, maka akan muncul message dialog update berhasil. Nah, ketika kita sudah berhasil, maka text fieldnya akan terhapus secara otomatis. Jadi seperti ini. Misalkan 3 nih, yang Mamang Yana tadi kita ubah namanya jadi Yani aja deh, Yani. Terus paketnya kan tadi B, kita ubah jadi paket E biar jadi mahal gitu ya. Pencet update, tek, oke. Nah, jadi langsung kehapus seperti ini. Oke. Nah, di sini ada button delete, sama jadi kita tuh untuk mendelete itu harus ngambil dari text field cari ID yang ini. Nah, misalkan kita 2 nih, Yono atau Yani deh, Yani aja nggak apa-apa. Nah, ini untuk dihapus nanti. Nah, ini kita mengkoneksikannya dulu ke database. Nah, di sini ada query-nya delete dari tabel WiFi di ID. Nah, untuk prosesnya kita ngambil dari text field cari ID yang tadi. Nah, kalau misalkan berhasil dihapus, maka akan muncul message dialog seperti ini, berhasil dihapus. Nah, tampilkan ini untuk merefresh tabel dari data pelanggan ini.
Jadi ketika berhasil dihapus langsung ke refresh, jadi langsung hilang gitu. Contoh ya, kita hapus nih ID yang nomor 3, ID nomor 3 Yani dari paketnya kita hapus coba. Oke, nah jadi langsung kehapus. Selanjutnya, nah di sini fungsi dari button reset. Button reset itu yang mana? Yang ini. Jadi kalau misalkan kita nih udah masukin ID-nya berapa nih, banyak gitu, salah, itu pun salah gitu, pencet reset, nah otomatis langsung kehapus. Nah seperti itu. Oke. Oh, di sini ada cari ID. Ini tuh dari label. Label di sini kan tadi ada tulisan search. Search ini kalau misalkan kita pencet langsung hapus. Nah, di sini kita menggunakan fokus. Jadi misalkan kalau lagi dipakai maka si tulisan search-nya akan kehapus. Terus kalau misalkan udah nggak dipakai maka akan muncul lagi langsung ke visible-nya true. Nah di sini button back, kalau misalkan kita pencet button back ini akan kembali ke menu. Nah seperti ini. Jadi fungsinya kita menggunakan ini visible-nya, kalau misalkan kita pencet maka akan langsung masuk ke menu. Oke, cukup. Oh iya, untuk mengerelasikannya dari ID paket sama dari tabel wifi ke tabel paket. Nah ini caranya, kita jadikan dulu ini sebagai foreign key yang ID paket, dan di sini jadikan primary key. Nah, kalau udah nanti kan tersambung. Nah di sini kita lihat nih relation view-nya. Jadi kita pilih nih yang mana tabel wifi ini yang mau dijadiin foreign key. Kan di sini saya menggunakan ID paket, ya udah ID paket. Terus database-nya, kita kan di database pelanggan, maka kita pilih database pelanggan. Terus tabelnya tabel mana yang mau dijadiin atau direlasiin. Di sini saya menggunakan tabel paket. Terus kolomnya ID paket. Nah seperti itu. Terus on delete sama update-nya kita gunakan restrict aja, kemudian selesai. Nah nanti kalau misalkan sudah direlasiin terus munculnya cuman ID, maka di sini kita harus menggunakan inner join ya. Nah di sini nih, biar kita bisa menampilkan nama paket, kecepatan, harga sesuai sama yang ada di database. Nih, nama paket, kecepatan, sama harga. Nah, di sini query-nya select dari wifi, terus ID wifi, tabel wifi, terus nama, kemudian paket, ini dari tabelnya, terus nama paket, terus tabel paket, terus kecepatan, tabel paket, hubungkan sama harga, terus tabel wifi sama nomor telepon, dihubungkannya di situ. From wifi, dari tabel wifi inner join ke tabel paket. Nah di tabel wifi letaknya di ID paket sama dengan paket tabel paket sama ID paket. Jadi seperti itu. Oh iya, untuk
merelasikannya, kita bisa menggunakan tipe data integer atau karakter, bukan varchar ya, karakter, seperti itu. Execute query, maka akan muncul di sini nanti. Nah, sebelumnya ini tuh biar supaya langsung muncul gitu, nggak usah kita utak-atik codingan, saya menggunakan library yang namanya ini nih, rs2xml.jar kali ya. Cuman segitu, semuanya sudah beres. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika penjelasannya masih kurang atau misalkan belum paham, maaf. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.